Nah, teman-teman, kita akan masuk pada materi yaitu analisis pekerjaan. Untuk tujuan pembelajaran, setelah teman-teman mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan untuk dapat menjelaskan pengertian analisis pekerjaan, menyebutkan tujuan dan manfaat analisis pekerjaan. Ketiga, mengetahui langkah-langkah proses analisis pekerjaan. Dan empat, memahami contoh penerapannya dalam dunia kerja. Kita masuk pada pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengevaluasi informasi mengenai tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Tujuannya agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan oleh karyawan dan siapa yang cocok untuk melakukannya. Contohnya pada posisi customer service, analisis pekerjaannya menjelaskan tentang pertama, tugas utamanya melayani pelanggan, menjawab pertanyaan, dan menangani keluhan. Keterampilan yang dibutuhkan untuk itu komunikasi yang baik, sabar, dan mampu menggunakan sistem komputer. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi, yakni untuk menentukan kriteria kandidat yang tepat seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan, yakni mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang ketiga, evaluasi kinerja, yakni membuat standar kinerja yang objektif untuk penilaian. Yang keempat, kompensasi dan remunerasi, yakni untuk menentukan gaji berdasarkan nilai pekerjaan atau job evaluation. Yang terakhir, keselamatan dan kesehatan kerja, yakni mengidentifikasi risiko dan kondisi kerja yang aman. Selanjutnya, manfaatnya antara lain sebagai dasar dalam rekrutmen dan seleksi karena perusahaan tahu kriteria calon pegawai yang sesuai. Yang kedua, membantu pelatihan dan pengembangan karena bisa diketahui keterampilan apa yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, digunakan untuk penilaian kinerja karena setiap pekerjaan memiliki standar yang jelas. Dan yang terakhir, mendukung penentuan gaji dan kompensasi sesuai tingkat tanggung jawab dan kesulitan pekerjaan. Yang berikutnya adalah komponen analisis pekerjaan. Dalam komponen analisis pekerjaan terdapat dua dokumen penting yang dihasilkan, yaitu job deskripsi dan job spesifikasi. Di sini saya akan menjelaskan dari dua job tersebut. Yang pertama, job deskripsi. Job deskripsi atau deskripsi pekerjaan adalah uraian lengkap mengenai apa saja tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan juga suatu jabatan dalam suatu perusahaan. Misalnya seperti staf administrasi. Tujuan jabatan ini mendukung kegiatan operasional administrasi kantor. Tugas dan tanggung jawab staf administrasi itu adalah mengelola surat masuk dan keluar, membuat juga laporan bulanan, serta membantu penyimpanan arsip. Hubungan kerja itu dengan siapa jabatan tersebut berkoordinasi, misalnya dengan staf supervisor atau bagian keuangan. Dari job deskripsi ini bisa disimpulkan bahwa pekerjaan memberikan gambaran tentang pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, job spesifikasi atau spesifikasi pekerjaan. Kalau tadi kita bicara tentang deskripsi pekerjaan yang berfokus pada apa yang dilakukan, maka kita akan berbicara spesifikasi pekerjaan yang berfokus pada siapa yang cocok dalam melakukan pekerjaan tersebut. Spesifikasi pekerjaan yang memuat kriteria dan kualifikasi yang harus dimiliki seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Misalnya seperti seseorang yang ingin melamar di sebuah perusahaan di bidang staf administrasi atau di bagian keuangan, minimal ia harus mempunyai pendidikan S1 akuntansi. Pengalaman pekerjaannya yaitu harus minimal 1 tahun bekerja di bidang administrasi. Keterampilan teknik seperti mampu menguasai Microsoft Office seperti Excel, Word, dan PowerPoint. Terus mampu melakukan input data dengan cepat dan akurat. Perusahaan juga harus menilai sifat dan karakter, apakah dia teliti, disiplin, bertanggung jawab, ramah, atau dia memiliki sopan santun atau tidak dalam melakukan pekerjaannya di suatu perusahaan. Dengan dua komponen ini, perusahaan bisa dengan lebih mudah menyesuaikan kualifikasi calon karyawan dengan kebutuhan jabatannya masing-masing. 5. Proses analisis pekerjaan ada beberapa langkah umum dalam melakukan analisis pekerjaan, seperti langkah penting agar hasil analisis benar-benar
tujuan analisis ini dilakukan? Apakah untuk merekrut karyawan baru, memperbarui deskripsi pekerjaan lama, menentukan kebutuhan pelatihan, atau menyusun struktur kajian? Tujuan ini penting agar proses analisis bisa fokus dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Langkah kedua, mengumpulkan data. Ini merupakan inti dari analisis pekerjaan. Data bisa dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada karyawan tentang tugas dan tanggung jawab. Berikut observasi, yaitu mengamati secara langsung bagaimana pekerjaan dilakukan. Kuesioner, yaitu formulir yang diisi oleh karyawan untuk menjelaskan detail pekerjaan. Pekerjaan atau dokumentasi seperti laporan. Langkah ketiga adalah menganalisis informasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dipelajari dan diringkas. HR akan mengidentifikasi tugas-tugas utama, tanggung jawab penting, serta keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Langkah keempat adalah menyusun dokumen analisis pekerjaan. Setelah dianalisis, hasilnya dituangkan ke dalam dua dokumen, job description dan job specification. Dokumen ini akan menjadi panduan resmi bagi HR, atasan maupun karyawan baru. Langkah terakhir adalah memvalidasi hasil analisis. Sebelum disahkan, hasil analisis perlu diperiksa dan dikonfirmasi kembali oleh pemegang jabatan atau atasan langsung. Tujuannya untuk memastikan bahwa informasi yang ditulis benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sebagai contoh, HRD yang menganalisis posisi kasir akan memastikan ke supervisor toko apakah semua tugas dan tanggung jawab yang tertulis sudah sesuai dengan pekerjaan sehari-hari. Berikut contoh kasus analisis pekerjaan. Untuk membantu kita memahami bagaimana analisis pekerjaan diterapkan dalam dunia nyata, mari kita lihat salah satu contoh kasus sederhana, yaitu pada posisi barista di sebuah kafe. Pertama, kita lihat dari sisi job description. Sebagai barista, tugas utamanya adalah menyiapkan, meracik, dan menyajikan kopi dan non-kopi kepada pelanggan. Secara lebih rinci, contoh isi deskripsi pekerjaan seorang barista bisa meliputi yang pertama, menyiapkan bahan dan peralatan sebelum toko dibuka. Kedua, meracik minuman sesuai pesanan pelanggan. Yang ketiga, menjaga kebersihan meja bar dan area sekitar. Keempat, mengatur stok bahan baku seperti kopi, susu, dan sirup. Yang kelima, bekerja sama dengan kasir atau pelayan dalam melayani pelanggan. Dengan deskripsi seperti ini, perusahaan tahu apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang barista. Kedua, kita lihat dari sisi job specification atau spesifikasi pekerjaan. Ini menjelaskan siapa yang cocok untuk mengisi posisi tersebut berdasarkan kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan. Spesifikasi pekerjaan untuk barista, misalnya yang pertama, pendidikan minimal SMA atau SMK. Yang kedua, pengalaman kerja di bidang kafe menjadi nilai tambah. Berikut keterampilan teknis, yakni mampu mengoperasikan mesin espresso, memahami jenis kopi, dan teknik penyajian minuman. Berikut sikap dan kepribadian, yakni ramah, sabar, cepat tangkap, dan mampu bekerja dalam tim. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa analisis pekerjaan membantu perusahaan untuk menentukan kriteria yang tepat dalam proses rekrutmen. Misalnya, jika kafe sedang membuka lowongan untuk posisi barista, mereka bisa menyeleksi calon karyawan berdasarkan kualifikasi yang sudah tercantum dalam job specification tadi. Selain itu, hasil analisis ini juga bisa dipakai untuk melatih karyawan baru, karena sudah ada panduan jelas tentang tugas yang harus dilakukan dan keterampilan yang perlu dikuasai. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa analisis pekerjaan bukan hanya teori, tapi juga panduan praktis yang membantu perusahaan menentukan orang yang tepat untuk setiap posisi. Ya, baik, kita akan masuk ke kesimpulan dan sekaligus juga ini penutup. Melalui proses analisis pekerjaan, organisasi dapat memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan dalam sebuah jabatan dan siapa orang yang paling tepat untuk melakukannya. Analisis pekerjaan membantu banyak aspek penting di perusahaan, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi, perencanaan pelatihan, penilaian kinerja, hingga penentuan gaji dan promosi jabatan. Dengan memiliki analisis pekerjaan yang baik, perusahaan dapat menerapkan prinsip the right man on the right place, yang dimana artinya menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Hal ini akan membantu organisasi bekerja lebih efisien, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bersama.
Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Semoga video pembelajaran dari kami dapat menambah pemahaman kalian tentang analisis pekerjaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotumesi.